Halo semua, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Sudah video yang ketiga ya, yaitu pertidaksamaan mutlak sederhana. Ya, kenapa ada kata sederhana? Karena ini adalah yang paling sederhana. Nah, nanti ada yang lanjutan gitu ya. Oke, jadi yang kita pelajari sekarang ini apa ya? Nah, ini nih yang akan kita pelajari nih ya, bentuk sederhananya ya. Yaitu mutlak dari sesuatu gitu ya, lebih kecil dari sekian bilangan. Ini juga bisa ada versi lain yang ada tanda sama dengan gitu ya. Lalu mutlak dari sesuatu gitu ya, itu lebih besar daripada suatu bilangan. Ini juga bisa tanda lebih besar. Nah, lalu kemudian ini tandanya itu apa? Bisa lebih besar, bisa lebih kecil gitu ya. Nah, atau bisa lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan juga ya. Nah, eh, bentuk seperti ini, sekian mutlak, sekian mutlak. Gitu ya. Nah, jadi mungkin kita akan belajar yang bentuk pertama terlebih dahulu dan bentuk kedua ini ya. Oke, sini sebenarnya ini ada rumus cepatnya begitu ya. Oke. Jadi mutlak dari sesuatu gitu ya, x gitu ya, bla 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 x gitu ya. Itu lebih kecil dari k, maka penyelesaiannya itu adalah negatif k lebih kecil daripada fx lebih kecil daripada k. Kalau dia ada tanda sama dengan, oke. Kalau dia ada tanda sama dengan, misalnya lebih kecil sama dengan ya, gitu ya. Nah, maka penyelesaiannya adalah ada tanda sama dengan pula. Nah, tapi ingat, ini adalah dengan syarat bahwa K itu lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, oke, bilangan K-nya itu harus positif begitu ya. Ya, intinya sih begitu ya. Nah, lalu contoh soalnya bagaimana? Nah, gitu ya. Oke, contoh gitu ya. Jadi nomor satu apa? Misalnya gini nih, mutlak dari x kurang 2 lebih kecil, lebih besar daripada 3. Lebih kecil dari 3 dong ya. Oke, lebih kecil dari 3. Nah, karena dia termasuk yang tanda lebih kecil, maka penyelesaiannya adalah begini nih. Negatif 3 lebih kecil daripada x kurang 2 lebih kecil daripada 3. Nah, ini kan adalah mirip dengan soal yang sudah saya bahas di video pertama gitu ya. Nah, maka memang video pertama dan kedua itu adalah prasyarat yang harus ditonton ya. Yang belum nonton ya silakan nonton video pertama dan video kedua. Oke, maka ini cara menyelesaikannya bagaimana? Jadi supaya ini jadi x, maka kita semua tambah 2. Oke, jadi semua ini kita tambahkan dengan 2. Tambah 2 gitu ya. Tambah 2. Maka ini jadi negatif 1. Sudah ini jadi negatif 2 tambah 2 0 ya. Jadi x. Lalu kemudian ini 5 ya. Oke, ini sudah jawabannya nih. Oh ya, pertanyaan apa? Nih, tentukan HP. Oke, tentukan HP berarti kita harus tulis HP-nya nih. Oke. Nah, tulisnya begini nih. Nah, ada di video kedua ya. Oke, jadi di sini ya kita tuliskan yang sudah kita dapatkan ya. Nah, gitu, selesai. Ya. Oke, contoh nomor 2. Saya gini nih. Oke, maka karena dia lebih kecil, berarti memenuhi yang ini ya. Berarti dia di antara negatif dan positifnya. Berarti apa nih? Negatif 3 lebih kecil sama dengan x plus 4. Lebih kecil sama dengan 3 gitu ya. Nah, supaya ini jadi x, semua kita kurangin 4. Jadi kita kurang 4 semua. Oke, kurang 4. Maka ini dapatnya negatif 7 nih. Ini 4 kurang 4 0 ya. Ditambah x ya x. Lalu ini dikurangin negatif 1. Udah selesai dapat. Jadi karena ditanyain apa HP, maka kita tuliskan begini ya. Oke, jadi X-nya anggota yang real. Oke, ternyata mudah ya dan cepat gitu ya. Oke, kita akan lihat contoh berikutnya. Oke, contoh berikutnya karena dia lebih kecil berarti diapit ya. Oke. Jadi negatif 1 lebih kecil daripada 9 kurang 5x lebih kecil dari 1. Oke. Supaya 9-nya hilang, maka kita tambah dengan negatif 9. Oke, negatif 9 ya. Oke, negatif 9 ya. Lalu negatif 9 gitu ya. Oke. Ini hasilnya negatif 10.
negatif 9 tambah 9 0 ya. Jadi ini sisa negatif 5x. Oke, lalu kemudian ini kalau ditambahkan hasilnya negatif 8. Oke, supaya dia jadi x, maka kita harus bagi dengan negatif 5. Bagi negatif 5. Maka ini kalau dibagi negatif 5, dapatnya 2. Ini kalau dibagi negatif 5, dapatnya x. Ini bagi negatif 5, dapatnya negatif bagi negatif positif ya. Jadi 8 per 5. Karena kita bagi negatif, maka tanda ini harus dibalik ya. Lebih kecil jadi lebih besar begini. Tapi kita nggak mungkin tulisnya tanda lebih besar gitu ya, menyalahi aturan. Maka harus kita ubah urutannya menjadi begini. Nah, begitu. Oke, berarti HP-nya adalah, tinggal kita tuliskan ya. Jadi HP sama dengan, X. Lalu kemudian 8 per 5, X 2. X anggota bilangan real. Nah, begitu. Oke, contoh berikutnya. Nah, soal nomor 4 nih. Mutlak dari sekian kurang dari sekian ya kan? Oke, kurang dari. Tapi ini kalau kamu kerjanya langsung pakai rumus itu salah ya. Kenapa? Karena ingat bahwa kita bentuknya itu apa? Fx ini lebih kecil daripada K. Itu kalau K-nya itu harus positif gitu ya. Nah, tapi ini apa nih? Negatif. Berarti menyalahi aturan. Lalu gimana kerjanya? Oke, cara kerjanya adalah kita berpikir bahwa mutlak dari suatu bilangan itu pasti hasilnya positif. Oke, berarti kamu mau mencari X berapa supaya ini hasil positif bisa lebih kecil daripada negatif. Bagaimana mungkin bilangan positif bisa lebih kecil daripada negatif? Oleh karena itu maka ini tidak mungkin. Karena tidak mungkin, maka tidak ada X yang memenuhi. Oke, tapi kalau tidak ada X yang memenuhi, ditanya HP bagaimana Pak? Oke, HP-nya berarti tulis saja apa? Himpunan kosong gitu ya. Nah, oke. Jadi kita akan lihat yang bentuk berikutnya. Oke. Jadi bentuk berikutnya adalah yang tentang lebih besar gitu ya. Jadi bentuk berikutnya ini mutlak dari apaan gitu ya? Lebih besar dari suatu nilai. Oke. Maka penyelesaiannya adalah fx ini akan lebih kecil daripada negatifnya atau fx-nya ini itu akan lebih besar dari positifnya gitu ya. Kalau dia tandanya ada tanda sama dengan, ya berarti ngikut aja ya. Oke, jadi ada tanda sama dengan ada tanda sama dengannya nih. Begitu. Oke, contohnya bagaimana nih? Contoh gitu ya. Oke, nomor berapa nih? Tadi nomor 4 ya. Lanjut ya. Nomor 5 gitu. Oke. Jadi misalkan adalah 4x ditambah 3 lebih besar daripada 5. Oke. Nah, berarti karena ini tandanya lebih besar, maka jawabannya adalah begini nih. Yang di dalam mutlak itu 4x tambah 3 ini akan lebih kecil dari negatifnya, atau yang di dalam mutlaknya itu akan lebih besar dari positifnya begitu ya. Oke, ini tinggal pindah ruas saja. Jadi 4x lebih kecil dari ini, pindah jadi negatif 3, maka jadi negatif 8 ya. Bagi negatif 4, maka dapat x lebih kecil dari negatif 2. Atau ini kita pindah ruas, maka diperoleh 3 pindah jadi kurang 3 jadi 2 ya. Oke, bagi 4, maka dapat x-nya adalah 24. 24 bisa disederhanakan jadi 1/2. Atau ya, berarti HP-nya adalah X gitu ya. Oke, jadi kita tulis saja nih. Oke, atau X lebih besar dari setengah X-nya anggota bilangan real. Nah, begitu. Oke, kita lihat contoh lain. Oke, ini mutlak dari 3x kurang 7 lebih besar sama dengan 4 ya. Oke, berarti bagaimana nih? Oke, karena dia tanda lebih besar, berarti yang di dalam mutlak itu 3x kurang 7 ini akan lebih kecil dari negatifnya, atau yang di dalam mutlak itu akan lebih besar dari positifnya gitu ya. Nah, ini tinggal pindah ruas nih. Maka 3x kurang dari ini pindah jadi positif jadi 3 ya. Bagi 3, maka dapatnya adalah 1 gitu ya. Atau
ini kita pindah ruas maka jadi 11 ya. Oke, bagi 3, maka X-nya lebih besar sama dengan 11 per 3. Pakai atau ya. Nah, maka HP-nya apa nih? Ya, tinggal kita tuliskan kan. X-nya kok jelek. Oke, apa nih? X lebih kecil dari sama dengan 1 atau X lebih besar dari sama dengan 11 per 3. X-nya anggota bilangan real. Nah, begitu ya. Oke. Contoh lagi. Nah, sekarang kita akan lihat contoh ini. Mutlak dari sekian bisa lebih besar dari negatif sekian. Padahal di sini kita tahu bahwa ini selalu pasti positif gitu ya. Positif lebih besar sama negatif kan berarti sudah pasti punya. Sudah pasti. Oke, pasti gitu ya. Kan sudah pasti bilang positif akan lebih besar daripada negatif ya. Karena sudah pasti berarti apapun nilai X yang kita masukkan ke sini itu sudah pasti akan lebih besar dari negatif 5. Karena sudah pasti maka jawabannya adalah apapun nilai X-nya boleh. Asalkan nilai X-nya adalah bilangan real. Berarti HP-nya adalah himpunan bilangan real. Jadi kita boleh tulis HP-nya itu adalah himpunan bilangan real, R gitu ya. Atau bisa pula kita tulisnya begini nih. X-nya itu anggota bilangan real gitu ya. Nah, begitu. Oke. Kita akan lihat ke bentuk berikutnya. Oke, bentuk berikutnya adalah sebelah kirinya mutlak sesuatu, sebelah kanannya mutlak sesuatu, dan di sini tanda pertidaksamaan, begitu ya. Oke, maka ini cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah kita kuadratkan kedua ruas. Lalu kemudian kita pindah ruas sehingga diperoleh selisih kuadrat. Oke. Lalu kemudian selesaikan seperti pertidaksamaan kuadrat. Nah, gitu ya, di video kedua ya. Ini ada di video kedua. Begitu ya. Oke, coba kita lihat contoh soal ini. Tadi nomor berapa ya? Tadi nomor 7. Oke, sekarang nomor 8. Oke ya. Contoh. Tapi tetap tentukan himpunan penyelesaian ya. Oke, contohnya adalah bagaimana kalau begini. Nah, begini nih contoh soalnya. Oke. Maka langkah pertama adalah kita kuadratkan kedua ruas. Jadi begini. Nah, kalau kuadratkan maka lambang mutlak hilang ya. Oke. Maka kita pindah ruas, maka jadi begini. Kurang kuadrat, gitu ya. Oke, ini adalah selisih kuadrat. Masih ingat ya? Selisih kuadrat. Yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini bisa kita faktorkan menjadi A plus B dikali A kurang B, begitu ya. Nah, maka berarti ini jadi A plus B, jadi ini ditambah ini. Oke, jadi ini bisa kita anggap sebagai A, ini kita anggap sebagai B. Oke. Maka berarti jadi apa nih? Jadi 3X tambah 2, kita tambah dengan B, ditambah dengan, nah begitu ya. Lalu satu lagi adalah 3X tambah 2 ini, si A, kita kurangi sama ini. Tapi barang ini ada 2 barang. Kalau dikurangi 2 barang, maka berarti kurangnya harus kali masuk. Maka jadi min X, min 4. Gitu ya, kenapa ini min 4 gitu ya. Ini hati-hati gitu ya. Minus karena kali masuk ya kan. Gitu ya, minusnya kali masuk ya. Oke, ingat ya. Oke. Lalu lebih kecil dari sama dengan 0. Maka ini kalau kita sederhanakan, maka diperoleh 4X tambah 6. Oke, di sini adalah 3X kurang X kan 2X ya. 2 kurang 4 kurang 2 nih. Oke, ini adalah pertidaksamaan kuadrat yang bentuknya sudah bagus banget. Oke, jadi tinggal diapain nih? Oke, jadi tinggal disama dengan kan 0, oke. Lalu cari pembuat 0. Oke, ada di video sebelumnya ya. Maka diperoleh 4X sama dengan negatif 6, X-nya adalah negatif 3/2.
Di sini adalah 2x sama dengan 2, berarti x-nya sama dengan 1. Oke, langkah berikutnya adalah gambar garis bilangan ya. Oke, jadi urutkan min 3/2 sama 1. Nah, sekarang ini perlu hitamin nggak? Oke, kalau kita lihat di soal ini, ini jadi soal kita ya. Ini ya, oke, ini jadi soal kita, pertidaksamaan kuadrat. Ini ada tanda sama dengan, berarti harus dihitamin gitu ya. Maksudnya dibulatin. Oke, diisi gitu ya, maksudnya tidak kosong ya. Oke. Nah, lalu tandanya plus min plus ya, atau min plus min. Oke, coba kita lihat, ini 4x, ini 2x. Kalau dikalikan jadi 8x pangkat 2. 8x pangkat 2, 8 positif, berarti paling kanan positif, maka selang-seling. Oke, tetapi yang diminta itu yang lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 berarti negatif. Nah, negatif. Oke, maka tulis HP ya kan? Berarti HP-nya adalah apa nih? X. X-nya terletak di antara min 3/2 sampai 1 ya. Nah, kurang dari sama dengan X-nya anggota bilangan real ya. Nah, begitu. Oke, mungkin kita lihat contoh berikutnya lagi. Oke, karena dia bentuknya mutlak gitu ya, maka kita kuadratkan. Oke, kalau kita kuadratkan berarti jadi hilang mutlaknya. Oke, jadi kuadrat gitu ya. Oke, pindah ruas maka dia akan menjadi selisih kuadrat begitu ya. Oke. Maka berarti ini bisa kita jadi A plus B A min B ya. Jadi X plus 3 ditambah dengan ini. Lalu di sini adalah jadi A min B. Jadi X tambah 3 dikurangin sama dua barang ini, minnya kali masuk. Min 10 plus 3x. Minnya kali masuk ya, ingat ya. Oke, ini lebih besar dari 0. Oke, ini kita sederhanakan. X kurang 3x jadi min 2x 13. Ini jadi 4x. Ini jadi kurang 7. Oke. Nah, ini adalah pertidaksamaan kuadrat yang hendak kita selesaikan gitu ya. Nah, hendak kita selesaikan. Oke, langkah penyelesaiannya adalah kita jadikan sama dengan 0. Oke, maka diperoleh, ini kita taruh ke sebelah kanan saja. Nah, gitu ya. Oke, maka kita peroleh negatif 2x tambah 13 ini sama dengan 0, atau 4x kurang 7 ini yang sama dengan 0. Tinggal pindah ruas ya. Jadi min 2x sama dengan negatif 13 bagi negatif 2, maka diperoleh x sama dengan 13/2. Atau ini pindah ruas nih, 7 bagi 4, dapatnya x-nya adalah 7/4. Oke, gambar garis bilangan. Garis bilangan. Urutkan ya, 13 bagi 2 kan 6 lebih ya. Ini 7 bagi 4 belum sampai 2. Berarti 7/4 ini lebih kecil daripada 13 bagi 2 gitu ya. Oke, nah sekarang ini plus min plus, hitam atau bulat kosong? Bulat kosong, karena ini tandanya tidak ada sama dengan. Sekarang ini positif negatif positif negatif nih. Oke, ini negatif 2x. Ini 4x. Kalau dikalikan jadi negatif 8x pangkat 2. Negatif 8x pangkat 2. Berarti ini negatif ya. Oke, berarti karena negatif maka paling kanan kita negatif nih. Jadi ini positif, ini negatif. Oke, karena permintaannya lebih besar dari 0, berarti kita ambil yang positif. Ini. Oke, ini tulis HP-nya gimana ya? Bisa kan? HP X gitu ya. Terus di sini X anggota bilangan real gitu ya. Koma ya. Nah, sekarang ini berarti X-nya di antara ini kan. Jadi 7/4. X-nya di antara 7/4 dan 13/2. Tandanya pasti lebih kecil. Ada bulat hitam? Enggak ya. Maka tak ada tanda sama dengan. Berarti udah selesai. Nah, begitu. Oke. Jadi, saya pikir ini sudah cukup mewakili gitu ya. Oke. Semoga bisa bermanfaat. Oke, sekian dan terima kasih.